Demikian pembukaan saya. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lakasela wan kas tegese kas nyanto sani setya budya pangekese turang kara ini salah satu estetik. Terima kasih para teman-teman narasumber, terutama penyelenggara dari Jurusan Tari sebagai wakil ISI Surakarta, yang terhormat pula kepada seluruh peserta yang telah hadir. Selamat dan sugeng rawuh, supaya nanti kita bisa berdiskusi. Kali ini saya akan memaparkan judul saya tentang teori estetika seni pertunjukan Nawasapodo. Tapi sebelum PowerPoint-nya saya lanjutkan, akan saya berikan pendahuluan dulu. Teori estetika Nawasapodo ini lahir karena saya mencoba untuk menstandarisasi yang namanya estetika Hasto Sawando. Nah, historisnya saya melihat bahwa konsep Hasto Sawando itu digunakan sebagai analisa tari. Saya beberapa kali mencermati ada sesuatu yang tidak tepat. Nah, dari situ kemudian saya mencoba mencermati betul sebetulnya konsep Hasto Sawando yang terdiri 8 unsur itu kalau kita cermati secara unsur estetik itu baru mengelompok menjadi menjadi 3 unsur yang itu merupakan satu bagian dari komponen bentuk. Jadi yang saya maksudkan dari Hasto Sawando yang 8 unsur itu, 5 itu merupakan unsur gerak, 1 yang ulat itu merupakan unsur wondo, kemudian 2 irama dan gending itu merupakan unsur gending. Jadi sebenarnya Hasto Sawando itu kalau kita cermati itu baru pada 3 unsur estetika dalam tari yang seharusnya setidaknya ada 9 unsur yang saya beri Nawasapodo itu. Mengapa 3 unsur itu saya katakan itu baru pada unsur bentuk? Karena belum ada komponen lain yang sangat vital yang belum dibahas, yaitu komponen konsep dan komponen audien atau penonton. Untuk itu kita langsung coba PowerPoint-nya, ya, jalan. Next, 1 yuk.
Ya, oke, stop. Stop dulu. Ya, ini. Jadi sebetulnya ini kerangka pikir teori estetika nomor 1. Jadi begini, tentang estetika itu munculnya yang dipahami dari komponen seniman atau koreografer. Mengapa saya mengatakan seniman atau koreografer? Karena saya mendasarkan pada estetika tari. Yang nanti itu tidak hanya sebagai estetika tari, tetapi itu menjadi sebuah teori seni pertunjukan. Jalannya kita ikuti berikutnya. Next. Ya, seniman dalam hal ini karena saya berlatar belakang tari, koreografer menciptakan yang namanya karya seni. Karya seni yang saya pilih karena saya orang tari, kemudian saya memilih tari tradisi gaya Surakarta. Ini komponen kedua. Next. Komponen ketiga, yaitu penonton atau penghayat. Kalau saya mengatakan penonton dalam arti luas, karena yang belum menonton berarti tidak mungkin jadi penghayat. Lah, 3 komponen utama ini adalah merupakan komponen yang akan menghasilkan estetika. Ya, jadi sebetulnya next. Oke. Jadi komponen ketiga ini ada hubungannya, saling berhubungan yang di situ akan muncul estetika. Jadi kalau kita berbicara estetika itu dari mana ini? Ini estetika yang bersifat budaya. Ingat, ini adalah estetika yang bersifat budaya. Apa ada yang lain? Ada. Ada estetika yang bersifat non-budaya, yaitu estetikanya Tuhan. Ya. Nah, ini saya yang bicarakan tentang estetika budaya. Tetapi prinsipnya sebetulnya sama. Ya, stop dulu ya. Saya mengambil tari sebagai objek yang saya akan cermati seberapa jauh tari itu bisa akhirnya memunculkan sebuah teori Nawasapodo. Dari sini tampak bahwa karya tari tradisi yang saya cermati adalah mendasarkan 6 genre tari. Yang pertama, genre Bedoyo. Maaf Kanjeng, saya agak biar jelas. Jadi yang pertama genre Bedoyo. Itu nanti akan terwakili yang namanya Bedoyo Sukmoraras. Kedua, genre Serimpi yang akan mewakilkan Anglir Mendung. Genre Wireng, perwakilannya Bugis Kembar. Genre Petilan, Gatotkaca Gandrung. 5, genre Pasian yang mewakili Karonsih. Dan 6, genre Topeng yang akan kami cermati Topeng Sekartaji. Jadi ini 6 genre yang sangat terkenal dalam tari tradisi gaya Surakarta. Nah, lainnya itu masih ada enggak genre? Masih. Tetapi setidaknya genre ini sudah mampu mewakili informasi atau data, tetapi bukan mewakili populasi. Esensinya itu. Ingat bahwa ini bukan mewakili populasi, tetapi mewakili informasi atau data. Next. Ya, terus. Ya. Sekali lagi. Stop. Ya, oke, stop. Lah,
Dari 6 genre yang diwakili 6 tari, jenis tari tadi akan terdapat unsur-unsur estetik yang tertera di papan ini. Ada tema, penari, gerak, pola lantai, polatan, rias, busana, aksesoris, gending, panggung, properti, pencahayaan. Kira-kira itu unsur-unsur estetika. Itulah sebenarnya yang saya katakan unsur-unsur estetika yang saya maksud. Kemudian next. Stop dulu. Jadi unsur tema ini akan membentuk teori yang saya sebut teori Nosapoto, yaitu membentuk unsur pralambang. Pralambang ini berbicara tentang konsep. Nah, tema ini membentuk pralambang yang nanti akan terbentuk juga dari seniman. Sebagai seniman akan membentuk juga pralambang dari konsep koneksitas 3 komponen besar itu. Kemudian, next. Terus ya, penari akan memunculkan aspek paraga, karena ini penari itu kalau dalam tari, tetapi kalau dalam karawitan kan bukan penari, kalau dalam ketoprak juga penari. Nah, saya sebut paraga. Istilah saya orang Jawa, karena memang saya orang Jawa asli Tulen. Monggo, berikutnya, next, gerak pola lantai. Ya, gerak pola lantai kemudian menjadi gerak, itu unsur gerak. Kemudian next, polatan terus jadi polatan menjadi wewandan, wondo atau karakter. Nah, next, rias, busana, aksesoris akan membentuk aspek pepaes. Bahasa saya pepaes. Mengapa saya mengambil kata pepaes? Karena pepaes itu kan sebuah dandanan pada temanten putri gaya Surakarta maupun gaya Yogyakarta. Nah, saya mengambil itu karena sifatnya dandanan. Jadi rias, busana, aksesoris itu sebenarnya dandanan tubuh. Ya, para mbak-mbak, ibu, nah ini pepaes itu. Kemudian next, gending menjadi unsur gending. Ya, gending tetap gending. Kalau di dalam Hasto Sawondo ada irama dan gending. Kalau saya gending saya cukup, karena gending punya irama. Tetapi irama tidak punya gending, sehingga saya gending menjadi gending. Next, panggung juga menjadi aspek panggung, tidak tergantikan dengan yang lain. Kemudian properti dan pencahayaan itu termasuk perabot. Kalau dalam pertunjukan tari yang namanya properti itu kan tidak selalu ada. Ya, ada yang menggunakan, ada yang tidak. Itu sebagai perabotnya. Mengapa pencahayaan juga termasuk perabot? Iya, karena kalau tidak bisa saja tidak menggunakan lampu, pentasnya siang misalnya, di tempat yang terbuka kan tidak ada masalah. Tetapi suatu waktu kalau di dalam gedung gini, kalau tidak pakai lampu tidak bisa. Nah, untuk itu ini sifatnya tentatif. Ya, kemudian next. Lah, kemudian di seniman itu akan menyokong, ya akan bentuk pralambang yang saya katakan tadi. Kemudian penonton atau penghayat ini menjadi aspek panyondro. Mengapa disebut aspek panyondro? Penonton dari panyondro, ya esensinya sebenarnya panyondro itu adalah menilai. Saya mengambil kata ini sebenarnya dari kegiatan aktivitas orang punya kerja, terutama di acara bidding itu, ya temantenan itu kan ada seorang yang menjadi pambiworo. Lah pambiworo itu tugasnya ternyata mencandra.
bahasa Inggris penyandra. Panyondro, tukang nyondro, tukang menilai artinya. Dia memehati, nah penilaiannya itu macam-macam. Bisa bersifat vulgar, bisa sangat simbolis, macam-macam. Nah, kemudian 9 aspek ini akan menjadi sebuah teori next yang sebut teori estetika seni pertunjukan Nowo Sapodo. Nowo 9 Sabodo 1 bait. Dari 9 aspek estetika itu satu sistem yang apa istilahnya, satu sistem yang bahasa saya, nanti saya salah istilahnya. Satu sistem yang betul-betul mampu memecahkan fenomena seni pertunjukan, ya, karena teori ini akhirnya akan mampu sebagai satu sistem yang sistematis, yang logis dan empiris dalam menjelaskan atau mengupas sebuah fenomena estetika seni pertunjukan. Ini sebagai gambaran teori yang saya ciptakan. Selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi, barangkali ada yang belum jelas, dan untuk dijelaskan, yang penting itu jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa teori ini memang saya bentuk, pertama saya gunakan sebagai awalnya itu sudah jadi buku, itu sebagai teori tari sebenarnya. Setelah saya otak-atik, sebelum saya jadi profesor, wah ini tak pikir kurang luas gini ya, nek jadi profesor rapayu. Terus saya coba cermati sehingga meluas menjadi teori seni pertunjukan. Artinya ini bisa untuk mengupas seni pertunjukan apa saja, ya, dalam bentuk apa, yang penting seni pertunjukan. Jadi bisa ketoprak, bisa wayang orang, bisa tari, bisa drama tari, bisa karawitan, ya itu kan termasuk seni pertunjukan. Pokoknya yang masuk lingkup seni pertunjukan, teori ini mampu untuk menjelaskan itu. Terima kasih. Selamat untuk mengikuti seminar berikutnya. Aku salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.